Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 30 Juni 2022 dalam tahun liturgi C2, Pekan Biasa ke-13, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pergi. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, memang seringkali kita merasa bahwa dosa adalah sesuatu yang menjadi momok bagi hidup kita. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dosa pada dasarnya adalah suatu kondisi batin di mana kita kehilangan cinta Allah dalam hidup kita. Cinta Allah ini adalah sumber bagi hidup kita, sumber kekuatan yang membuat kita tetap bertahan dalam kondisi sulit dalam hidup ini. Setiap manusia kita tahu pernah melakukan dosa, saya dan Anda, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Bahkan bangsa Israel yang notabene adalah bangsa pilihan Allah, dalam bacaan-bacaan perjanjian lama kita tahu mereka seringkali jatuh dalam dosa, tidak setia dan mengkhianati Allah. Siklus hidup mereka seperti itu saja. Seringkali meninggalkan Allah, kemudian kembali lagi bertobat, lalu selang berapa lama pergantian kepemimpinan misalnya, kemudian mereka kehilangan arah lagi, kemudian inkulturasi dengan bangsa lain, kehilangan Allah lagi, mengkhianati lagi, kemudian dihukum, berdosa lagi, dan bertobat lagi. Itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, namun kita tidak bisa membiarkan dosa itu merongrong hidup kita semakin dalam. Kita semakin lumpuh jika kita terus berkubang dalam dosa. Kelumpuhan dalam bacaan yang kita dengarkan tadi itu merupakan gambaran manusia berdosa yang terputus dari cinta Allah. Kita tahu orang lumpuh itu sulit untuk bergerak, tidak lagi dinamis, tidak lagi mobile, jadi dia cenderung hanya berdiam di satu tempat atau memerlukan bantuan orang lain. Lumpuh ini menjadi gambaran bahwa orang itu ketika lepas dari cinta kasih Allah, dia semakin kehilangan arah, dia semakin kehilangan tenaga untuk bisa kembali kepada Allah, dan mungkin dia kehilangan semangat hidup. Bisa jadi seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat sukses, berhasil, dia tidak melihat makna kehidupan dalam hidupnya. Hidupnya begitu kering. Perasaan-perasaan seperti ini membuat kita menyadari bahwa pada dasarnya kasih Allah adalah hakikat utama tujuan kita sebagai manusia hidup. Seringkali kita
terlena dengan kondisi dunia yang menawarkan segala kemudahan, segala kenyamanan, dan segala yang menyenangkan menurut kita. Ketika kita melihat itu, justru kita harus ingat bahwa Allah punya cinta yang berbeda, cara penyampaian cinta yang berbeda. Dunia menyampaikan sukacita kegembiraannya sendiri, Allah menyampaikan kegembiraannya sendiri. Kita bisa merasakan rasa bahagia yang tidak bisa kita beli ketika kita melihat anak kita sukses. Ketika kita melihat orang lain yang menjadi rekan kita, partner kita, saudara kita memperoleh kebahagiaan. Hal kecil, misal dalam perayaan ulang tahunnya kita memberikan hadiah. Di sana kita kehilangan sesuatu, kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada effort yang kita berikan kepada orang lain. Tapi di sana ada sesuatu yang aneh. Kita kehilangan sesuatu tapi kita bahagia karena orang lain bahagia. Kebahagiaan semacam ini adalah kebahagiaan yang ditawarkan Allah. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia berbeda. Semu, ada rasanya kita membeli suatu barang. Suatu barang kita miliki dan akhirnya kita miliki setelah kita mungkin menabung atau bekerja keras, kita memiliki sesuatu. Namun barang itu pada akhirnya ketika kita tidak menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah, hanya untuk kepentingan duniawi, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, rasa-rasanya barang itu tidak menjadi sesuatu yang menggembirakan lagi dalam tempo tertentu. Mungkin 2-3 tahun kemudian itu menjadi hal yang biasa. Disinilah Allah melihat bahwa kita sebagai manusia perlu pengampunan dosa. Keegoisan itu sebuah dosa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih. Karena keegoisan menjadi dasar bagi iri hati, bagi kesombongan, dan segala sesuatu yang menjadi buah-buah dunia, bukan buah-buah roh. Kita menjadi lumpuh di sana. Cinta Allah menjadikan tanaman yang kering menjadi tumbuh kembali. Kita yang lumpuh menjadi hidup kembali berkat pengampunan dosa. Di sini kita melihat bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat lebih jauh dalam kisah hari ini, rupanya Yesus sungguh-sungguh hadir bagi kita manusia. Kita sebagai manusia didorong untuk senantiasa datang kepadanya. Hadir dan datang kepadanya itu merupakan bentuk iman dan kesadaran kita bahwa kita manusia berdosa, kita memerlukan Allah. Kita ini adalah si lumpuh yang membutuhkan Allah setiap saat, membutuhkan jamahan kasih-Nya. Iman dan kesadaran membuat kita kembali kepada Allah. Kita sadar bahwa kita ini manusia lemah, berdosa, dan memerlukan Allah senantiasa. Di sini kita melihat dalam bacaan, maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dibawalah, bahwa si lumpuh ini perlu dibawa, perlu dukungan orang lain untuk bisa mencapai Allah. Jika kita melihat bukan dari Injil Matius, tapi dari Injil Markus, di situ dikedepankan bahwa Yesus dikerumuni banyak orang. Sulit untuk bisa menemui Yesus saat itu. Sampai kalau dikisahkan itu membolongi atap. Tapi dalam Matius ini lebih dikedepankan pengampunan dosanya. Bahwa usaha kita untuk sampai kepada Allah ini perlu dukungan dari orang lain juga. Kita diajak untuk juga menjadi pribadi yang mendukung orang lain untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Tidak pertama-tama membiarkan mereka tetap berkubang dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kita sebagai manusia yang berdosa rupa-rupanya juga diajak untuk peduli kepada orang-orang lain yang berdosa. Kita sama-sama sebagai orang berdosa diajak untuk mendukung kesembuhan, sama-sama memperoleh iman dan kesadaran untuk sembuh
Kesembuhan di sini yang Yesus berikan merupakan simbol dari kuasa Yesus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita melihat Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, maka Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang mampu melepaskan manusia dari belenggu dosa. Tentu menjadi aneh bagi ahli Taurat yang di sini mengatakan ia menghujat Allah. Itu diucapkan dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Terus dia berpikir terus sampai pada hal-hal yang jahat. Pada masa itu memang menganggap diri sebagai Allah, terutama dalam budaya Yahudi, itu sebagai ungkapan menghujat Allah. Ketika kita melakukan dosa, terus kita memberikan pengampunan dosa kepada orang lain, itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah untuk mengampuni. Itu budaya Yahudi. Di sini muncullah perangkap-perangkap iblis untuk menjebak manusia yang ingin berbuat baik, melakukan kebajikan, berusaha dijatuhkan ke dalam dosa, tetap dibuat berkubang dalam dosa yang sama, bahkan mungkin lebih dalam. Yesus berpegang teguh pada pendiriannya. Ia tetap menyembuhkan orang itu. Ia mengatakan kepada si ahli Taurat tadi, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus setelah mendirikan gereja, menyerahkan karya keselamatannya pula ke dalam gerejanya. Saat ini, melalui gereja, Yesus memberi pengampunan dosa bagi kita, yaitu melalui sakramen rekonsiliasi atau pengampunan dosa. Maka ketika kita menghadapi orang-orang seperti ahli Taurat ini, atau pihak-pihak tertentu yang membuat kita tetap berkubang dalam dosa, jangan takut Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih. Roh kebenaran Allah akan menuntun pertobatan kita, meskipun kita memperoleh tekanan akan keputusan kita untuk bertobat. Jangan khawatir. Yesus dalam peristiwa Pentakosta yang menurunkan lidah-lidah api sebagai lambang Roh Kudus juga diturunkan kepada kita saat ini. Salah satunya Roh kebenaran. Ia akan menuntun kita kepada kebenaran. Jangan pernah takut. Tetaplah berjalan jika kita merasa kita orang berdosa, kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik. Jangan takut untuk bertobat. Meskipun kita diajak untuk tetap berkubang di dalam dosa oleh dunia sekitar kita, jangan takut untuk tetap melangkah. Roh kebenaran akan menuntun kita kepada kebenaran. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, setelah Yesus menganugerahkan kelepasan atas dosa-dosa manusia, Yesus mengajak si lumpuh untuk berbenah diri. Di sini Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bangunlah. Yesus mengajak setiap orang berdosa untuk bangun dari kebiasaan-kebiasaan lama, dari cara hidup yang lama, dari keberdosaan, kembali melihat Dia, melihat Kristus yang telah mengampuni dosa kita, yang telah rela sengsara dan wafat di kayu salib. Kita diajak untuk bangun dari tidur, bangun dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian Yesus mengajak, angkatlah tempat tidurmu. Tempat tidur adalah tempat untuk berbaring, berdiam diri. Si lumpuh sudah tidak lagi lumpuh. Dia diajak untuk berdiri. Dia diajak untuk mengangkat tempat tidurnya. Tidak lagi berkubang di dalam kenyamanannya. Dia sudah tidak lagi lumpuh. Orang yang sudah diampuni dosanya sudah terikat kembali dengan kasih Allah. Maka dia bisa berkarya dan melayani lebih banyak. Disinilah kita diajak untuk tidak lagi terikat kepada dunia. Kita diajak untuk memanfaatkan kemampuan kita
Kita diajak untuk memberikan apa yang kita punya bagi orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian, ketika Yesus sudah memberikan kita kesempatan untuk sembuh, kesempatan untuk pulih kembali, lembaran baru yang putih, kita diajak untuk pulang kepada kehendak Allah. Pulang ke rumah berarti pulang kepada kebenaran. Rumah sebagai tempat yang nyaman untuk berteduh. Di sanalah keluarga dibangun, di sanalah manusia memperoleh kasih sayang pertama. Manusia yang lahir sebagai bayi dikasihi oleh kedua orang tuanya. Rumah menjadi simbol bagi manusia yang telah memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan dosa, untuk kembali pulang ke jalan hidup yang benar, baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Pulang untuk senantiasa memikul salib hidupnya setiap hari. Bukan lagi hidup dalam keberdosaan, tetapi sungguh-sungguh melihat Yesus yang Maha Pengampun memberikan kesempatan kita untuk hidup lebih baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, sudahkah kita menyadari keberdosaan kita saat ini? Bersediakah kita disembuhkan oleh Yesus yang penuh kasih? Dan kemudian maukah kita berbenah diri dan membiarkan Allah berkuasa atas hidup kita? Mari saat inilah yang tepat bagi kita untuk kembali pulang kepada Allah. Kita yang telah berdosa diajak untuk bertobat kembali kepada Allah dan menemukan Allah dalam hidup kita. Biarlah Allah yang meraja dalam hidup kita, sehingga karya pelayanan kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran dan hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Allah untuk menebarkan kasih bagi sesama dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan tempat kita bekerja, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jangan takut, Roh kebenaran akan senantiasa mengarahkan kita kepada kebenaran yang sejati. Ingatlah bahwa Allah menjanjikan kita kehidupan kekal, bahagia bersamanya di surga di akhir perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan karya pelayanan kita setiap hari. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, di hadapan-Mu kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami hingga hari ini. Lindungilah kami supaya dapat bekerja dengan tenang, sehingga hari ini kami dapat memuliakan nama-Mu melalui karya dan pelayanan kami. Terimalah pertobatan kami, karena kami percaya bahwa Engkau Maha Pengampun. Ya Yesus, kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Amin.